Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat datang di zona belajar MTS Rodul Banat. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan untuk kalian semua, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Baik, kali ini adalah mata pelajaran fikih kelas 7. Dalam pertemuan kedua ini, saya akan melanjutkan keterangan yang kemarin, yang saya jelaskan kemarin, yaitu tentang pengertian toharoh. Kemudian yang kedua macam-macam alat toharoh. Sekarang yang ketiga tentang macam-macam najis dan cara toharohnya. Saya akan membahas yang ketiga, yaitu macam-macam najis dan cara toharohnya dan cara bersucinya. Itu apa itu najis? Kita bahas yang pertama tentang pengertian najis. Najis itu adalah kotoran, itu adalah najis. Kemudian menurut bahasa berarti kotoran. Menurut istilah apa? Menurut istilah najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi sahnya suatu ibadah. Itu adalah pengertian najis. Jadi sesuatu itu bisa menghalangi sahnya suatu ibadah. Itu disebut najis. Sekarang kedua, macam-macam najis. Najis di sini ada 3. Najis apa saja? Yang pertama, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah. Apa itu? Najis yang sedang, tingkatannya sedang. Yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Apa itu mughalladhah? Yaitu berat, najis yang berat. Jadi tingkatannya najis itu ada 3, yaitu ringan, sedang, berat. Mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Oke, kita bahas yang pertama tentang najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, ini seperti apa najis ini? Seperti contoh, najis mukhaffafah itu misalnya air kencingnya bayi. Nah, ini khusus bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau ada bayi belum makan, belum minum apapun, hanya minum ASI dari ibunya, itu air kencingnya tergolong najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, terus bagaimana cara toharohnya? Bagaimana cara membersihkannya? Misal di kain ini terkena najis mukhaffafah, terkena air kencing bayi yang belum makan minum kecuali ASI. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikkan air. Kena najis dipercikkan air atau disiramkan air. Ini sudah suci dan bisa digunakan untuk beribadah. Ya, itu tentang najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Oke, sekarang yang kedua yaitu tentang najis mutawassithah atau najis yang sedang. Nah, najis ini seperti contoh air kencing. Ya, air kencing ini semuanya, laki, perempuan, dan orang dewasa. Kemudian kotoran atau tinja, kotoran binatang, bangkai, darah, nanah, muntah, ya, muntahan itu. Kemudian khomer, kemudian wadi dan mazi. Ini adalah najis mutawassithah. Macam-macam najis mutawassithah
mutawasito ini dibagi menjadi dua. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah ini adalah najis yang zat, warna, bau, dan rasanya atau salah satu itu terlihat. Ainiyah itu maknanya terlihat. Artinya apa? Jika najis itu terlihat rupanya, terlihat warnanya, atau baunya terlihat. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan najis itu terlebih dulu. Baru setelah itu disiram dengan air. Misalnya di sini terkena darah. Secara ainiyah, najis ainiyah ini terlihat. Oh, ada darah. Nah, kemudian bagaimana cara mensucikannya? Kalau masih terlihat, langsung disiram air saja. Ini disiramkan air, dihilangkan dulu najisnya, darahnya, kemudian dibasuh dengan air lagi. Ini sudah suci. Itu adalah contoh cara menghilangkan najis ainiyah. Yang kedua hukmiyah. Lah, hukumnya ini apa? Apabila najis yang zat, warna, baunya itu tidak dapat dilihat. Kalau ainiyah tadi dapat dilihat, kalau hukmiyah itu tidak dapat dilihat. Misalnya seperti tadi terkena kencing. Ya, terkena kencing sudah tidak kelihatan karena sudah kering. Terus bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mengalirkan air di atas ini yang terkena najis. Contohnya ini dibawa ke keran air, langsung aja disiramkan dengan air yang mengalir tadi. Nah, ini sudah suci. Itu cara mensucikannya najis mutawasito. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah. Ini adalah najis yang berat. Seperti apa najis ini? Najis ini disebabkan dari hewan, yaitu anjing dan babi. Nah, jika kita terkena najisnya anjing, itu kita sudah kena najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 ini ditambah dengan tanah, debu atau pasir. Jadi misalnya tangan ini terkena najis, terkena air liurnya anjing. Nah, terus bagaimana cara mensucikannya? Ini harus disiram dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Contoh, kena air liur, dibasuh dengan air 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 ini campur dengan debu, dengan tanah atau pasir. Setelah itu terakhir air yang ke-7. Sudah, ini sudah bebas dari najis mughalladhah. Ya, itu sudah saya jelaskan tentang macam-macam najis dan cara toharonya, cara mensucikannya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.